Alhamdulillah bilamin. Mas Tendi, aduh sudah lama nih Mas Tendi gini. Udah lama. Dan terakhir ketemu saya 2019 sama Pak Amr. Itu dia makanya. 2019 di Pokoknya di tempat tahu itu gitu. Iya, tapi kan kita gara-gara masalah pemberdayaan masyarakat kan, masalah Bu Dewi cacing segala macam kan. Iya. Dan terus terang sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Pro Rijali program Reposo Pejalan Kaki dan juga Blakotak dan tiga kupas supporter kita. Alhamdulillah pagi ini saya kedatangan seorang pelaku ekonomi dan juga pegiat sosial juga, Mas Tendi. Nah, dia termasuk salah satu entrepreneur muda yang saya kenal sejak dulu, selalu aktif di dalam memberdayakan masyarakat di level yang sifatnya grassroots sampai sekarang melaksanakan satu kegiatan proyek katanya energi terbarukan, dan sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar wilayah di wilayah NTT, di wilayah timur Indonesia. Jadi aduh, saya senang sekali Mas Tendi nih, kedatangan Mas Tendi. Saya juga senang juga Pak. Sedang suasana lebaran. Alhamdulillahnya saya masih ada kue yang bisa saya siapin. Berabenya kalau datang ke sini wah kuenya udah habis, tapi alhamdulillah ini oleh-oleh kue dari kampung saya nih Mas Tendi. Oh, dari mana Pak? Dari Serang, di Banten. Ini namanya Gipang. Oh, Gipang. Wah, ini makanan kos-kos saya kecil lah. Gipang. Lalu ada apa lagi namanya Kak? Kue sagon. Kue sagon. Kue sagon ini berbagai bentuk. Apa lagi? Sabu panggang. Nah, ini. Dan ini yang terakhir nih Mas Tendi, minuman jahe madu. Oh, iya. Alhamdulillah. Ini yang paling enak nih Pak. Nah, silakan Mas Tendi, silakan. Nah, subhanallah. Jadi Mas Tendi ini sekarang lagi nanganin kegiatan energi terbarukan. Iya, mantap. Kira-kira proyeknya apa dan manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat itu apa itu? Proyeknya itu kan solar panel ya. Solar panel, matahari ya? Dari matahari. Karena kan wacana pemerintah itu kan mau ngurangin emisi karbon ya. Makanya batu bara itu mau dikurangin penggunaannya kan. Betul. Nah, makanya kita buat energi terbarukan, itu salah satunya solar panel tadi Pak. Subhanallah. Nah, itu udah kita jalanin di daerah NTT itu di Sore, terus di Intan Jaya ya Pak. Cuman kalau di Intan Jaya itu kan nggak besar ya, karena posisinya itu kan dia di atas gunung dan agak dingin ya. Jadi mataharinya kurang Pak. Dibanding di mana namanya, di NTT itu kan wah itu panas banget ya. Kayak gurun gitu kan suasananya, betul. Oh gitu. Berapa daya tuh, berapa watt? Kalau macam-macam Pak, ada yang 25 mega. Nah, itu bisa ngalirin listrik ya kira-kira 4 kelurahan. 4 kelurahan. Satu kelurahan aja kira kan ada 12 RT, ada 12 RW ya. Iya. Wah, bisa Kalau sampai itu ya 4 kelurahan. Bisa sampai 10.000 keluarga ya. Iya. Ini menarik nih pemirsa nih, energi terbarukan dari matahari, sinar matahari. Memang Indonesia ini itu sendiri kan iklimnya kan iklim panas kan panjang. Benar. Ya kalau memang cara yang dilakukan ini ya diabaikan, tentu artinya kan tidak memanfaatkan apa yang ada ya Mas Dendi ya. Betul. Lalu gimana sekarang kondisi proyeknya itu? Apakah dia sekarang masih berjalan? Masih berjalan. Terus paling kan bangunnya itu di awalnya aja Pak. Sisanya kan kalau udah kebangun itu kan tinggal maintenance aja. Maintenance. Bisa ada pelaku usaha yang ada biasanya sih. Udah gitu biasanya kita manfaatin itu tenaga dari sana juga. Tenaga dari ya yang TKDN itu bukan alatnya aja gitu kan. Jadi TKDN-nya yang maintenance juga ada beberapa orang. Kita ambil dari mana namanya, dari daerah situ. Itu ada tenaga asing nggak atau murni? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Kita nggak pakai tenaga itu. Karena kalau salah permodalannya bagaimana? Kalau permodalan itu kita pakai modal sendiri Pak. Modal sendiri, subhanallah. Lalu yang menyewa mengkontrak kita pemerintah daerah atau enggak dari PLN? PLN sana, PLN wilayah NTT. Dan itu artinya proyek yang memang
terbuka ya untuk ini ya. Jadi Mas Tendi ikut tender berarti ya. Wah ini menarik nih, ini satu proses bisnis yang memang sudah menjadi satu prosedural ya. Iya betul. Bahwa pelaku usaha-usaha yang bergerak di bidang pelayanan publik memang dengan cara tender ini minimal akan memberikan satu kredensial tersendiri Mas Tendi. Iya benar Pak. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mas Tendi ini juga terus menjadi salah satu contoh bagi para pelaku usaha lain untuk saling memberikan kontribusi positifnya. Dan kita baru aja tuh bicara dengan warga sini masalah ya bagaimana pengamanan kabel-kabel listrik yang ada di sekitar sini itu kan. Itu artinya kan kalau pakai tenaga matahari kan perlu ada sarana penyalurnya juga kan ya. Nah itu bentuknya apa? Kabel kah? Sama Pak. Kabel juga kabel ya. Oh, kabel. Dia sama tepe. Dia pakai tetap dialirin pakai kabel. Kabel. Oh. Kalau menurut Mas Tendi itu ya selama ini kan kita kan kabel masih ada di atas ya. Itu bisa nggak energi itu dialihkan nir kabel? Sebenarnya infrastrukturnya aja sih Pak. Kita bisa pakai kabel tanam itu. Kabel tanam. Iya, tapi yang nir kabel yang artinya kayak ditembakkan gitu kayak pakai. Enggak, kalau itu belum sampai ke situ Pak. Tapi ada teknologinya. Kemungkinan kedepannya ada. Cuman kalau untuk saat ini dia masih di kabel tanam itu. Kabel tanam. Sama kayak kalau di daerah Jakarta sendiri itu kayak di BSD lah. Di BSD itu kan itu udah hampir setiap kita lewat itu kita nggak pernah temuin yang namanya tiang listrik lagi. Itu di bawah tanah. Oh tapi bukan nir kabel ya. Bukan. Kan ada energi katanya yang disalurkan pakai apa, jadi gimana tuh caranya? Jadi pakai kayak semacam cahaya bagaimana? Jadi orang energi itu ya tanpa perantara, tapi sebetulnya kayak frekuensi aja gitu kayak udara. Kayak tadi ya. Nah, gitu. Itu energi apa tuh yang kemungkinan ada itu Pak energi. Cuman saya belum cari informasi soal energi yang tadi Pak Ahmad bilang. Cuman kalau yang saya tahu, sepengetahuan saya yang baru ada saat ini itu untuk mengurangi infrastruktur kabel yang semrautan kan di Jakarta itu kan banyak kabel-kabel itu. Betul. Nah itu ditanam. Nah, kira-kira berapa meter tuh ke dalam itu? Sekitar 3 sampai 4 meter. 3 meter ya. Oh, nah, itu kan di dalam itu kan biasanya juga si yang ngebangun ini itu di dalam ada kabel listrik ya, kabel telepon, ada kabel gas, pipa gas gitu. Nah cuman kalau yang saat ini di Jakarta itu biasanya masih sendiri-sendiri Pak. Oh gitu. Jadi kabel Telkom sendiri pipanya, terus kabel PLN sendiri, makanya kita sering lihat banyak galian kan. Oh gitu. Banyak galian ganti kabel. Oh begitu. Sebenarnya bisa juga dijadiin satu dia, cuman agak dalam biasanya Bu. Gitu ya. Saya punya temen di Iran itu, dia itu produksi pipa untuk di bawah tanah itu. Jadi semacam ducting gitu loh, pipa ducting itu. Jadi di dalam itu kita bisa taruh kabel telepon, kabel. Jadi satu pipa ini itu dari kabel penggunaan apa aja? Apa aja pipa buat pipa gas. Jadi diameter pipanya itu besar sekali ya. Baik pemirsa, ini sekelumit pembicaraan saya dengan Saudara Tendi Nugraha, seorang praktisi energi terbarukan dan juga selaku pelaku pegiat sosial. Ini satu masukan positif buat kita semua. Semoga informasi tadi terus dikembangkan, dikelola dan bisa menjadi satu jejaring kerja yang positif di dalam membangun sosial masyarakat di Indonesia, khususnya di bidang energi. Mas Tendi, terima kasih nih Mas Tendi nih. Saya mengambil waktu dalam kunjungan yang sangat berharga ini ke rumah saya ini. Mohon maaf kalau suguhan kampung ini, Gipang, kuah sagon, ada nastar dikit dan minuman jahenya belum begitu banyak. Nanti insya Allah kapan-kapan Mas Tendi datang ke kampung saya. Siap. Pemirsa Blak Kontak dan Prorijali, terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan kalau ada hal yang bisa dikasih masukan bagaimana kita membangun masyarakat dengan energi terbarukan, khususnya di dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan 2030, di mana kita harus mengurangi penggunaan energi fosil. Demikian pemirsa, terima kasih Mas Tendi. Terima kasih kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.